Salam 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 ya salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali. Saya Iqbal Himawan. Dan saya Gadis Bianca akan menemani hari Anda dengan program spesial Gema Kemenangan 1444 Hijriah.
Iqbal, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya Betul. penampilan dari teman-teman Rampak Beduk dan juga ada musik mengumandangkan takbir sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meriah sekali mewarnai lebaran kita kali ini ya gadis, tapi bukan cuman ada musik dan juga Rampak Beduk. Nanti kita juga akan ada penampilan spesial Ya. dari Tiffany Kenanga, juga ada Ustadz Dery Sulaiman, Coki Anwar, dan Rahmat Ababil. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ya. Kita akan sama-sama Betul. menikmati suasana Hari Raya Idul Fitri bersama, kemeriahannya seperti apa. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu single terbaru dari Ada Musik, Komaru. Kita sambut bersama, ada, Ada musik. musik. Komarun sidan Nabi Komarun 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 sidan Nabi Komarun Wajamil 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 sidan Nabi Wajamil Komarun Komarun sidan Nabi Komarun Wajamil 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 sidan Nabi Wajamil Insan penuh kasih gagah rupawan Allah Allah akhlak mulia indah dan dermawan Allah Allah insan penuh kasih gagah rupawan Allah Allah akhlak mulia indah dan dermawan Allah Allah kehadirannya rahmat seluruh alam kebaikannya untuk semua insan bagai cahaya di gelapnya malam kekasih Allah sebaik-baik insan Komarun 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 sidan Nabi Komarun Cahaya nan indah bagi manusia Allah Allah berikan iman ke jalan mulia Allah Allah berikan hamba syafaat wahai baginda bersamamu kelak di taman surga meski tak pantas hamba belum berdosa namun kasihmu harapan ke surga Komarun Komarun sidan Nabi Komarun Wajamil 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 sidan Nabi Wajamil Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pantun dulu ya. Makan sahur bareng lelembut. Lelembutnya kekenyangan. Yang nggak mau rohnya saya cabut, ayo pada tepuk tangan. Nice. Thank you. Salam dulu dan selamat malam orang-orang lemah yang kalau mati lampu nyalain lilin. Saya no. Kalau mati lampu saya tangkepin satu persatu ribuan kunang-kunang. Alhamdulillah hari ini jadwal saya padat sekali ya. So jadwal saya tadi pagi adalah sholat id di Mekah. Dan jadwal saya siang tadi menulis ulang kitab Sutasoma karangan Bu Tantular. Dan jadwal saya malam nanti ngisi amplop-amplop buat salam tempel total 6 miliar. Dan mau cerita soal pengalamanku dibangunin sahur waktu bocil ya. Yang ngebangunnya adalah my mom. Nah, jadi waktu itu karena aku tipikal orang yang susah bangun, jadi makin hari cara ngebangunin sahurnya makin keras. Puasa hari pertama my mom ketok-ketok pintu kamarku secara lembut ya. Tapi karena nggak bangun-bangun, jadinya digedor baru aku bangun. Puasa hari kedua, my mom manggil, teriak-teriak manggil namaku seakan aku maling. Dan sahur hari ke-12, my mom dobrak pintu kamarku persis kayak Densus 88. Nah, puasa dan sahur hari ke-28, my mom buka pintu kamarku, lalu ngelempar petasan ke kasurku. Petasan kecil sih, cuma tar. Tapi kemudian aku disemprot pakai mobil water cannon. Nah, sepertinya gemblengan-gemblengan sedari kecil inilah yang bikin aku sekuat sekarang. Yoi, semua juga tahu aku orang kuat ya. Nih ya, saking kuatnya kuda saya uppercut jadi jerapah. Saat puasa, menahan emosi adalah hal yang krusial. Tapi ini bukan masalah buat aku, karena aku basically orangnya cinta, damai, dan nggak suka kekerasan. Kayak waktu itu, aku lihat ada orang yang gebukin kasur, aku pisahin, aku lerai. Pak sabar Pak, jangan pakai kekerasan. Istighfar Pak. Aku tenangin sambil aku elus-elus dada. Astagfirullahaladzim. Aku istighfar juga jadinya. Dan teman-teman, saat puasa dulu, kadang aku ngisi ngabuburit dengan ngeband. Aku mantan anak band. Bandku dulu namanya Sweet Urin. Ya kalau diterjemahkan kencing manis ya. Nama band Sweet Urin ini terinspirasi dari penyakitnya drummer band kami. Dan aku drummer di band ini. Jadi personel band ini Rian vokalis, aku pegang drum, si Bayu pegang gitar, dan si Wayudin pegang jidatnya karena waktu itu lagi demam. Dan band Sweet Urin ini manggung waktu itu dan sambutan penonton cukup antusias. Kemudian penonton minta kenang-kenangan dari band kami. Oke, fine. Si Rian vokalis copot kaos, lempar ke penonton, tangkap, satu penonton senang. Bayu gitaris lempar pick gitarnya, tangkap, satu penonton senang. Aku drummer lempar drum, dua penonton meninggal. Dan guys, bisa dibilang sekarang aku bergelimang harta ya. Tapi senantiasa tak lupa akhir Ramadan selalu zakat fitrah, masyaallah. Nah, karena bergelimang harta inilah, jadinya aku kalau kemana-mana itu naik pesawat. Mau ke warung Madura sebelah, naik pesawat.
Nah biasanya padahal naik sepeda motor. Nah kebiasaanku yang selalu naik sepeda motor ini ke bawah ketika naik pesawat. Saat itu pesawatnya belok, aku refleks pecahin kaca jendela, aku kode pakai tangan. Dan hobiku selain memperbanyak ibadah di bulan puasa, Masya Allah, aku juga hobi mengendus makanan. Ini di luar bulan puasa ya. Nah menurut BMKG, cara mengendus makanan itu dibedakan jadi dua. Mengendus makanan sambil melek dan mengendus makanan sambil merem. Nah aku paling benci mengendus makanan sambil merem. Karena pernah waktu itu aku mau mengendus rendang bikinin ibuku, aku merem. Begitu melek, rendangku disita KPK. Di sini rendang bukan gratifikasi. Oke, dan teman-teman di bulan puasa ini aku putuskan nggak pacaran dulu ya, biar fokus ibadah. Dan terima kasih, saya Coki, jenazah hiperaktif. Wah, luar biasa. Selamat sore, kami dari manusia lemah. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Sibuk kayaknya ya Ramadannya ya. Alhamdulillah, Kita jalur sudah saya semuanya padat. sudah selesai? Baru setengah, Baru setengah ya? Baru setengah. puasa depan dilanjutin. Oke. Karena mau fokus kan nangkepin kunang-kunang dulu. Baru kumpul 999. Tapi kuat beneran gak nih puasanya, bolong gak Alhamdulillah kemarin? baru saat. Baru satu. Jadi sampai di hari yang fitri ini baru satu yang bolong. Iya, tapi stand up-nya kita membuat kita jadi lebih refleksi ya Iqbal ya. Refleksi terhadap diri kita sendiri. Supaya dan nggak jumawa maksudnya. benar-benar. Ya. Karena selalu kuat gitu kan ya. Iya, Nah, kalau itu lebaran? jualan saya harus jumawa. Harus Kalau jumawa. lebaran juga jumawa nggak di depan pada saat sungkeman gitu? Lebih ke biasanya kalau di meja-meja ruang tamu orang, biasanya kan isinya makanan apa atau snack-snack lebaran. Snack, kue kering. Kalau di rumah saya beda, Apa tuh? isinya duit. Wih. Oh, enggak, beda. Kalau Beda orang ya? tua tuh kayak gitu, nggak sekedar jumawa, tapi juga angpaunya juga Betul. kuat. Iya, tapi kalau jumawa aja tuh nggak boleh Iqbal. Kita juga tetap harus bersyukur ya, Bersyukur. bersyukur Ya, atas harus. nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Insya Allah, ya. lagu dari Tiffany Kenanga yang akan dibawakan berjudul Nikmatmu. Betul, nikmatmu. Kita sambut bersama Tiffany.
ucap syukur atas rahmat cinta yang telah kau berikan selama ini. Begitu banyak kasih yang kau curahkan, menyentuh di relung kalbuku. Tak ada lagi yang harus ku takuti, karena Allah selalu di hatiku. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain darimu. Hidup dan matiku serahkan kepadamu. Kuatkan diriku selalu di jalanmu, ya Allah. Ku ucap syukur atas rahmat cinta yang telah kau berikan selama ini. Begitu banyak kasih yang kau curahkan, menyentuh di relung kalbuku. Tak ada lagi yang harus ku takuti, karena Allah selalu di hatiku. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain darimu. Hidup dan matiku serahkan kepadamu. Kuatkan diriku selalu di jalanmu, ya Allah. Tak ada lagi yang harus ku takuti, karena Allah selalu di hatiku. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain darimu. Hidup dan matiku serahkan kepadamu. Kuatkan diriku selalu di jalanmu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain darimu. Hidup dan mati ku serahkan kepadamu. Kuatkan diriku selalu di jalanmu, ya Allah. Kuatkan diriku selalu di jalanmu, ya Allah. Salawat yang dibawakan oleh teman-teman, ada musik ya, bikin hati ini rasanya tentram sekali. Adem, sejuk, Sejuk, apalagi betul. nyanyi adem, maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin, teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir di Gema Kemenangan. Tadi gimana, sudah menikmati lantunan Iya, banyak yang sekali merdu? lagu yang tadi dibawakan juga salah satunya lagu Komarun. Komarun.
salah satu single yang terbaru. Boleh diceritakan mengenai lagu Qamarun ini artinya apa sih, maknanya apa? Hadirnya Rasulullah Muhammad SAW ini di gelapnya malam bagaikan rembulan yang menerangi cahaya begitu, menerangi di gelapnya malam kira-kira begitu. Oke, itu artinya Qamarun ya. Jadi Betul. kalian sekaligus syiar lah ya. Betul, Iya. dan ini memang sebagai bentuk cinta kita sebagai seorang umat kepada Sang Nabi, kira-kira begitulah. Oke, jadi Luar biasa. Syafaat dari baginda besar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal Semoga alamin, kita itu mendapatkan harapan kita syafaatnya ya. semua ya tentunya ya. Jadi kegiatan kalian selama Ramadan nih apa aja nih, Adam? Ngapain aja kita? Yang pasti alhamdulillah kita punya selain di grup Adam ini juga kita punya kesibukan masing-masing. Masing-masing udah berkeluarga, udah punya anak juga. Kalau untuk Adam sendiri kita lumayan padat ya pas Ramadan ini. Tapi alhamdulillah masih terbagi waktunya. Ya, karena emang Ramadan kan pengen banget gitu, buka bareng, sahur bareng sama keluarga di rumah gitu. Iya, iya. Oke, dan kali ini bisa lebih enak lah ya karena pandemi Betul. sudah berlalu. Tapi yang menarik juga gadis mereka ini, kalian membangun masjid ya di Nusa Tenggara Timur. Kalian lagi membangun mengumpulkan dana begitu. Nah, itu gimana? Itu memang salah Jadi satu memang, misi dari Ada Musik atau gimana? Kita ini ketika awal muncul hadir, kita nggak ekspektasi sampai kemudian bisa diterima banyak masyarakat, sehingga sebagai bentuk rasa syukur kita punya itikat baik. Gimana kalau misalnya setiap tahun ini satu masjid kita bangun. Alhamdulillah masjid yang pertama itu di daerah Manado ya Rey? Iya di daerah Manado. Daerahnya Rey. Lalu selanjutnya kita di Minahasa Utara kalau nggak salah. Masih daerah Manado juga. Masih. Lalu baru kemudian ke NTT. Yang ketiga ke NTT. Alhamdulillah ini sedang pembangunan ya. Alhamdulillah. Kita doakan lancar ya, luar biasa Amin, sekali. amin, amin. Luar Menginspirasi biasa. anak-anak muda dan juga menariknya meskipun anak-anak muda nih pilihan genre musiknya ternyata lebih ke religi. Apa misi sebetulnya dibawa oleh teman-teman Ada Musik? Ya sebenarnya pada dasarnya kita semua kan solois ya, masing-masing punya karya tapi dengan mempunyai visi yang baru dengan bergabung dalam vokal grup Adam ini, kita ingin memberikan ya nggak cuma nyanyian saja tapi juga kita sisipkan lirik-lirik yang positif, yang gimana ada value-value yang bisa diterima oleh masyarakat, baiknya khususnya untuk kita tapi umumnya untuk masyarakat pendengar. Betul, karena semua di sini juga sepakat bahwa ya kita yang hidup pasti akan mati. Harapannya dengan ada karya-karya yang positif dari Adam ini mudah-mudahan nanti menjadi jariah, amal jariah. Amin, amin. Nanti bisa didengar orang terus insya Allah. Oke, jadi kedepannya mau ngapain nih? Mau berkarya terus. Berkarya terus Berkarya dan terus, ya. bukan hanya sekedar diterima di Indonesia tapi juga bisa di luar negeri juga. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya Amin, rabbal kita alamin. doakan semua rencananya lancar ya. Amin, ya Dan Allah. bisa Amin, berkarya amin. terus di Belantika Musik Indonesia. Di antara jadwal yang padat masih bisa juggling Iya, sambil betul. syiar. Jadi benar-benar luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ada Musik, sukses buat semua project kedepannya. Dan semoga bisa selalu menyebarkan syiar yang bermanfaat bagi umat. Dan pemirsa kami masih akan kembali dengan kemeriahan Idul Fitri lainnya ya Iqbal ya. Ya, tetaplah di special program Gema, Gema Kemenangan. Kemenangan.
Selamat Lebaran, Tiffany. Idul Faidin, maaf lahir batin ya. Gimana? Sehat Tiffany? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Sehat, alhamdulillah. Tiffany Agak tadi sakit tadi dengar lagunya, nadanya naik turun luar biasa, keren banget. luar biasa. Tadi berarti tadi pagi makan ketupat dong ya Lebaran. Iya, benar. Biasanya kalau momen Lebaran itu kalau Tiffany apa sih yang biasanya dilakukan dan nggak pernah hilang dari khasnya Tiffany ya. tradisi? Yang berbeda apa di Ramadan tahun ini? Seperti kita tahu kemarin sempat diuji dengan pandemi ya, 2 tahun. Kalau bagi Tiffany sendiri? Yang beda mungkin agak lebih bebas ya, maksudnya untuk ke rumah saudara dan mungkin di tahun-tahun lalu tuh nggak bisa mampir ke rumah yang nenek-nenek, oma-oma gitu mungkin nggak bisa ya karena mungkin kan takutnya sakit atau apa segala macem, takutnya kurang fit gitu. Cuman kalau misalkan di Ramadan tahun ini, di Lebaran tahun ini alhamdulillah kita udah bisa berkumpul seperti biasa sih gitu palingan. Oke, jadi benar-benar silaturahmi, ketemu langsung, nggak virtual lagi Nggak gitu ya? virtual lagi, nggak cuma Iya, video itu yang call kita akhirnya rayakan gitu. bersama ya. Iya senang banget tahun ini berbeda. Baik, Tiffany terima kasih ya. Terima kasih Sudah hadir di banyak. Gema Kemenangan, sukses untuk proyek-proyek selanjutnya. Amin, Dan terima semoga kasih banyak. segala kegiatan yang Tiffany Kenanga lakukan bisa bermanfaat bagi umat. Amin, terima Iya, kasih betul. banyak Kak. Iya, memang momen kemenangan di Hari Raya Idul Fitri itu yang selalu kita nantikan ya dan silaturahmi juga bersama keluarga tentunya. Betul, dan ini juga suasana yang berbeda dan tentunya masing-masing punya kesan tersendiri. Tiffany tadi punya kesan tersendiri, Gadis juga tersendiri. Dan bagaimana kesan dari komika Rahmat Ababil? Kita langsung saja saksikan penampilan dari komika Rahmat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, selamat Idul Fitri untuk semuanya yang hadir di sini dan yang di rumah. Alhamdulillah tahun ini Idul Fitri tanpa ada virus corona. Tepuk tangan dong untuk pemimpin kita karena vaksinasi sudah berjalan dengan lancar ya. Ini kan TV politik ya kan, siapa tahu kan saya jadi buzzer ya kan. Tahun depan udah siap aja nih saya nih. Alhamdulillah sekarang udah gak ada virus corona karena yang bingung itu bukan karena kita nggak bisa mudik waktu zaman corona tuh. Yang bingung itu karena kita susah salaman. Bener dah. Nih, gua kalau misalnya di rumah nih keluarga besar ngumpul, salamannya bingung. Om gua begini, guanya begini. Om gua begini, guanya begini kan. Gua jadi menang kan. Jadi sweet Cina gitu. Padahal virus corona dari Cina ya kan. Kita di sini cuit Cina. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada gitu ya. Alhamdulillah semuanya udah lancar. Kita udah bisa nonton juga di stadion ya kan. Nonton musik tapi bukan nonton bola. Susah bener kayaknya nonton pertandingan ya. Kayaknya ya. Lebih gampang nonton kampanye. Dan di bulan puasa ini banyak sebenarnya entertain yang bisa kita tonton selama nunggu buka gitu. Yang paling parah sebenarnya nonton FYP. Itu tuh mudorot banget. Temen gua tuh ya kalau misalnya ngabuburit itu nontonnya FYP. Emang sih ada yang ustadz, ceramah gitu. Kadang-kadang kan cewek seksi pargoy. Kan gua langsung kayak, lu batal. Enggak, kalau nggak sengaja mah. Tapi sambil makan ciki deh dong lu. Batal karena itu. Karena belibet batal. Dan sebenarnya selama bulan puasa nih ya. Gue ngeliat orang puasa tuh sebenarnya ada 2 jenis. Ini cerita aja gue bulan puasa ya. Ada orang puasa yang pertama tuh adalah orang puasa yang modal niat. Ada orang puasa modal niat. Jadi dia ini nggak sahur karena ketinggalan, tapi puasa. Tapi ada juga orang puasa yang modal dusta. Dia sahur tapi nggak puasa. Udah gitu buka ikut lagi. Udah gitu ngomongnya gitu lagi. Kayak, nggak kerasa ya. Udah ajan maghrib aja. Ya iyalah lu sahurnya pas asar. Gimana kagak kerasa ya kan? Dan gue paling sebel kalau misalnya puasa itu nggak dihargain sama orang yang nggak puasa. Gue nggak puasa, gue puasa. Temen gue nggak puasa, minum depan gue tanpa rasa bersalah. Minum es teh manis yang ada bulir-bulirnya tau gak lu? Yang kalau di setiap tegukannya itu kayak merdu banget di telinga gitu. Waduh. Gue langsung tegur, lu nggak ngehargain gue. Gua puasa, lu nggak puasa tapi lu minum depan gua. Aduh, lu puasa Met. Aduh sorry gua nggak tahu, gua jadi nggak enak nih. Ini gua buang ya. Astagfirullah, jangan mubazir. Gua minum sini. Gua jadi batal gara-gara ngeliat teman gua gitu. Dan kalau bulan puasa nih, gua orangnya aktif. Aktif banget, gua tuh olahraga.
main futsal, main seven soccer gitu. Cuman kadang-kadang suka too much gitu. Kadang-kadang kita lupa kita lagi puasa gitu. Main bola 2 jam, gak ada pergantian pemain, selesai aus kelakapan kan. Minum tuh jadinya. Terus teman gue langsung ngingetin, Matt lu puasa, dosa lu, kagak puasa. Jadinya gue batal lagi. Kadang-kadang suka menyebalkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita lewati masa-masa puasa. Tepuk tangan dong yang puasanya full, luar biasa. Luar biasa yang puasanya full. Dan kalau bulan puasa ini kadang-kadang kita nih suka lupa gitu. Suka lupa kalau kita tuh lagi puasa gitu. Karena kebanyakan orang lupa tuh biasanya karena dia puasanya tuh tidur. Sebenarnya Allah gak suka kan orang yang jadiin alasan tuh. Karena tidurnya orang puasa katanya ibadah. Ya tapi gak ninggalin ibadah yang 5 waktu juga ya kan. Karena bahaya, gue pernah habis sahur tidur, bangun-bangun ajan, makan. Ajan subuh ya kan. Langsung panik kan gue. Tapi kata nyokap gue kalau lupa gak apa-apa. Kalau lupa gak apa-apa. Jadi privilege tuh. Kalau lupa puasa tuh privilege. Tapi kadang-kadang situasinya juga bikin kita sulit. Gue pernah gue lagi bikin ini kan lagi bikin bakwan ya. Lagi bikin bakwan. Buat buka puasa, gue makan tuh 5 biji, ya kan. Adek gue ngingetin, Kak, puasa, astagfirullah, kenapa diingetin, belum minum. Masih serat banget ini, ya Allah. Gue tuh selama bulan puasa, rumah gue tuh, gue pasang TV kabel. Biar keluarga gue tuh ngabuburitnya nonton Netflix gitu. Nonton TV-TV luar negeri, biar entertainmentnya meningkat. Tapi bukan makin meningkat, malah makin bobrok. Ya pas bulan puasa itu ya, gua waktu ajan ya pulang ke rumah, tetangga udah pada buka, di rumah gua belum buka. Di rumah gua makanan masih kejabrak aja. Gua tanya, "Mak, kok belum buka?" Itu di TV belum ajan. Di TV channelnya Animal Planet loh. Coba siapa yang azan? Anak Honda, siapa? Gak ada yang azan di TV Animal Planet, siapa yang mau azan? Gak ada video klip azan maghrib di situ. Akhirnya gua kesel, gua makan aja kan, risol kan. Belum buka tuh, lihat tuh ya, tuh anak Hondanya makan curut, udah tajil tuh. Itu aja dari saya, terima kasih, saya Rahmat. Ya, gadis dan pemirsa, banyak cara untuk memaknai hari kemenangan. Tapi seringkali kita lupa bahwa kemenangan yang hakiki adalah diri yang selalu istiqomah dalam beribadah dan selalu ingat akan kematian. Sahabat, marilah merenung. Sudah terlalu lama kita lalai. Tak terhitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Tetapi Allah Maha baik bagi hambanya yang ingin bertaubat. Semoga diberi petunjuk kembali ke jalan-Mu ya Allah. Sahabat, jangan lagi kau menunda-nunda taubat. Hidup ini terlalu singkat untuk engkau sia-siakan. Nanti kau keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti kau dikafani. Sahabat, marilah merenung. Sudah terlalu lama kita lalai. Tak terhitung berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Sahabat, jangan lagi kau menunda-nunda taubat. Hidup ini terlalu singkat untuk engkau sia-siakan. Jangan tunggu nanti kau keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan dan kemuliaan seluruh manusia hanya dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya saja. Hanya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa saja yang bertakwa, dia pasti akan mulia. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Tapi kekayaan adalah ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Kemuliaan hanya dalam ketakwaan saja. Ingat, inilah target kita berpuasa selama bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dan semoga di hari Idul Fitri ini kita semua sampai kepada derajat takwa tadi. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, di perkampungan, tidak cantik, tidak tampan, tidak rupawan, tapi di hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah ini adalah orang paling mulia dalam pandangan Allah, bahkan dia lebih mulia daripada seluruh raja-raja, orang-orang kaya yang ada di dunia yang tidak bertakwa. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Metro TV. Saya ingatkan, ketakwaan adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ya, siapa saja yang bertakwa dia pasti akan mulia. Orang kaya bertakwa dia akan mulia, orang miskin bertakwa dia akan mulia, raja-raja bertakwa dia akan mulia, rakyat biasa bertakwa akan mulia. Allah Subhanahu wa taala mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang-orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah Subhanahu wa taala pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Ingat syair tadi. Kalau kalian ingin bertaubat, bersegeralah sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Hanya iman dan amal saleh. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Banyak orang yang pagi hari masih duduk di beranda. Ternyata sore hari sudah di keranda. Kematian membingungkan semua orang. Kadang-kadang kita lihat, melahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada kakek. Maka saya mengingatkan, dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ramadan yang baru saja kita lalui adalah Ramadan terakhir kita. Saya mengajak kepada semua orang-orang yang menonton tayangan ini untuk bergembira di hari Idul Fitri tanpa harus melupakan maksud 1 tahun ke depan untuk sempurnakan iman dan amal saleh. Saya Dede Sulaiman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari kemenangan ini Allah Ta'ala muliakan kita semua menjadi insan yang bertakwa, insan yang berjaya bahagia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. La ilaha illallah.
Tidak terasa ya gadis, Ya, 90 menit sudah kami menemani pemirsa di rumah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan. Dan saya Gadis Bianca, pemirsa harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita akhir perjumpaan ini dengan sebuah penampilan dari Adam Musik. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya.
dengan gembira. Saling bermaafan di antara kita, hilanglah hilaf dan dosa sesama. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita jadi orang bertakwa.